Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen berdasarkan jenis polarisasinya. Berdasarkan jenis polarisasinya, ya ada dua jenis. Yang pertama ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar itu apa? Ya, adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama ini cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Jadi nanti apa? Elektronnya lebih memihak ke salah satu atom, ya. Kepolaran ikatan terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Kemudian ikatan kovalen nonpolar itu apa? Ya, adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron ya tersebar secara merata. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ya, syarat kovalen polar yang pertama adalah terdapat perbedaan keelektronegatifan atau keelektronegatifannya tidak sama dengan 0 atau ada perbedaan. Ya, contoh HF dan HCl. Ya, di sini HF ya, H itu mempunyai nilai keelektronegatifan ya ini sebesar 2,1. Ya, kalau F mempunyai nilai keelektronegatifan sebesar 4,0. Ini bisa kalian lihat di tabel keelektronegatifan tiap-tiap unsur ya. Nah, ini 2,1 sama 4,0 ya. Di sini ada selisih ya. Berapa selisihnya ya? Selisihnya sekitar 1,9 ya. Nah, berarti apa? Terdapat perbedaan keelektronegatifan atau keelektronegatifannya tidak sama dengan 0. Maka senyawa HF ini disebut senyawa polar ya. Nah, untuk senyawa polar ya, secara pengertian apa? Di mana elektronnya mengkutub ke salah satu pihak. Maksudnya gimana ya? Mengkutub ya. Jadi gini, ada H sama F itu berikatan ya, biar stabil ya, saling menyumbang satu elektron. Yang dinamakan mengkutub ya, karena F nilai keelektronegatifannya lebih besar, dia akan lebih cenderung ketarik ke sini, ya. Jadi mengkutub, ya. Makanya apa? Di sini nanti akan bermuatan positif, ya. Nah, di sini akan bermuatan negatif. Nah, ini yang disebut dengan polar seperti ini, ya. Jadi nanti elektronnya akan mengkutub ke salah satu, ya. Nah, nanti ada muatan positif dan negatif. Kemudian syarat kovalen nonpolar, ya. Tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan ya, atau nilai keelektronegatifannya adalah perbedaannya adalah nilainya 0 ya, jadi nilainya sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 ini berarti disebut apa? Ikatannya kovalen nonpolar. Contoh F sama F ya, F ini nilainya 4,0 ya, di sini juga 4,0. Otomatis ya ada selisihnya nggak ada ya, atau selisihnya 0 ya. Karena selisihnya 0 inilah disebut ikatannya kovalen nonpolar ya. Jadi kalau ini antara F sama F ya saling menyumbang satu, nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini di tengah-tengah ya, tidak mengkutub ke salah satu. Kemudian syarat yang kedua, atom pusat memiliki pasangan elektron bebas PeB ya. Contoh H2O, NH3 dan PCl5 ya. Kalau kita hafal periode 3 ya, dan periode 2 dan 3 ya. Periode 2 ada Li BB ya, CNO, FNE ya. Kemudian periode 3 nanti Minggu ya, Ali Siti pergi sama Clara Armandita. Ini menunjukkan jumlah elektron valensinya ya. Elektron valensinya di sini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, otomatis ya, kalau kita hafal ini nanti akan lebih cepat membuat strukturalisnya. O itu punya 6 ya, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H punya 1 ya, H punya 1. Gimana biar mereka stabil ya? H ini kita saling menyumbang satu elektron dengan O ya. H ini sudah duplet ya, sudah stabil. O ini juga saling menyumbang ya, duplet ya, stabil. Nah, di sini ya terdapat PeB ya, ada dua pasang PeB.
ya. Jadi senyawa H2O ini termasuk senyawa polar. Ya. Kemudian NH3 ya. Jadi NH3 kenapa polar ya? Karena memiliki PeB. Nah, cara cepatnya gimana? N punya 5 elektron valensi. Ya, N punya 5 elektron valensi. Dipakai sama H berapa? 3. Punya 5, dipakai 3, sisa 2. 2 itu namanya satu pasang PeB. Kita coba ke O. O punya 6 ya. H2O berarti dipakai 2, sisanya 4. 4 itu sama aja 2 pasang PeB. PCl3, P punya 5 elektron valensi, dipakai 3, ya sisa 2. 2 itu satu pasang PeB. Jadi senyawa-senyawa ini memiliki pasangan elektron bebas, maka disebut polar ya. Nanti kenapa? Karena adanya pasangan elektron bebas ini nanti membuat bentuknya asimetris sendiri ya. Nah, kecuali ya nanti ada yang memiliki PeB tapi termasuk kovalennya polar adalah apa? Kecuali pada XeF4 ya, karena pada senyawa ini nanti apa bentuknya simetris ya. Kemudian atom yang kedua ya, syarat kovalen nonpolar, atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas PeB. Contoh CH4, PCl5 dan BCl3 ya. Saya akan coba CH4 ya di sini CH4. Nah, CH4 ya. Di sini ada seperti ini. Ya. Oke, bagaimana ini biar stabil ya? H menyumbang 1 ya. C menyumbang 1 sama H juga menyumbang 1 C1. Ini juga sama H menyumbang 1 C1. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya, berarti apa? Atom pusat C ini tidak memiliki pasangan elektron bebas ya. Maka apa? Senyawa CH4 ini termasuk senyawa kovalen nonpolar ya. Nah, di sini bentuknya simetris ya, bisa dilipat. Jadi kalau dilipat seperti ini ya akan sama. Jadi atau apa? Elektron-elektronnya tersebar secara merata. Jadi secara pengertian kan ikatan kovalen nonpolar apa? Elektronnya tersebar secara merata. Nah, ini salah satu maksudnya seperti ini ya. Dan ini juga tersebar secara merata. Ya, jadi itu dua syarat dari ikatan kovalen polar dan nonpolar. Oke, syarat kovalen polar yang ketiga adalah bentuknya asimetris ya. Contohnya CH3F. Nah, di sini ya ada atom C mempunyai 4 elektron valensi ya, H1 dan F-nya 7 elektron valensinya. Kemudian atom-atom ini kita ikatkan atau ya elektronnya kita pasangkan biar stabil ya, bentuknya seperti ini. Oke, atom ini senyawa ini ya, kalau kita misalkan dibentuk ya, kita lipat atas dan bawah akan ketemu sama ya, tapi antara sini H sama F otomatis beda, jadi bentuknya asimetris. Paling gampang tidak bisa dilipat gitu aja ya, atau bentuknya sebenarnya tidak sama. Kemudian syarat yang ketiga untuk kovalen nonpolar ya, bentuknya simetris. Contoh CH2F2. Nah, sini saya punya C ya, elektron valensinya 4, H7 F7 dan H1. Kemudian kita ikatkan gini ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya ya, nah ini sudah stabil ya. Untuk C-nya elektron valensi elektronnya 8, H2 dan F semuanya sudah 8. Kemudian kalau kita lipat ya, antara H sama H sini sama, kemudian antara F atas dan F bawah akan sama. Jadi ini bentuknya namanya simetris. Ya, berarti apa? Ini termasuk kovalennya nonpolar. Syarat yang keempat ya, dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kalau kovalen polar itu nanti bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan kovalen nonpolar ya, syarat keempatnya apa? Tidak dapat menghantarkan arus listrik.